Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Alhamdulillah antum jami'an fi khair, semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Baik. Akhi, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar materi fikih, melanjutkan materi yang kemarin. Namun sebelumnya, agar Allah mempermudah, memperlancar segala urusan kita, terutama pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh salah satu dari antum. Silahkan Mas Harsel dipimpin doa. Sebelum memulai kegiatan belajar pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadz akan cek kehadiran antum ya. Ustadz absen dulu. Yang Ustadz sebutkan namanya, silahkan bilang hadir, angkat tangan dan bilang hadir. Abel Rifki Al Faisal, Adam Ramadhani, Muhammad Akbar Gemilang, Hadir. Muhammad Fayyad Hilfi, Muhammad Majid, Hadir. ya bagus. Rafa Danis, Taib, Rifki Prasetyo, dan yang terakhir Robi Wahyu Saputra. Hadir, alhamdulillah. Jadi sebelum pelajaran pada kesempatan pagi ini, Ustadz akan berikan ice breaking. Ustadz akan berikan cerita. Nah, coba diperhatikan di layar. Ya, bisa dilihat di layar cerita tentang kata kecil. Pada suatu hari ada sekumpulan kata-kata kecil yang berlomba. Jadi ada sekumpulan kata kecil yang berlomba. Tujuannya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Jadi mereka berlomba berlari untuk mencapai puncak yang sangat tinggi. Terdengar ada yang berkata dari penonton, "Oh, jalannya terlalu susah. Mereka tidak akan bisa sampai ke puncak," kata penonton. Atau tidak ada kesempatan untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi. Tak mungkin kata kecil itu bisa mencapai puncak menara. Ini kata penonton lagi. Akhirnya apa? Kata-kata kecil mulai berjatuhan satu persatu. Nah, tapi ada satu kata yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia jadi satu-satunya berhasil sampai ke puncak. Ada satu yang berhasil ke puncak. Ternyata akhi, kata yang menjadi pemenang itu adalah kata yang tuli. Ini nasihatnya. Jangan sekali-kali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif atau pesimis. Gak usah didengarkan kalau orang punya kecenderungan negatif atau pesimis, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkannya dari kita. Selalu. Paham dong? Nah, gimana? Sudah fokus belajar ya? Baik. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi fikih ya, melanjutkan materi yang kemarin kita pelajari. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kurban. Ya, kali ini juga kita akan belajar tentang kurban tapi melanjutkan materi yang sebelumnya. Baik. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menghayati adanya perintah kurban dalam Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap perintah Allah berupa ibadah kurban. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana memanfaatkan daging kurban secara benar. Menjelaskan sunah-sunah dan menyembelih hewan kurban dengan tepat.
menelaah hikmah-hikmah dalam ibadah kurban dengan baik, dan yang terakhir mempraktikkan cara pelaksanaan ibadah kurban sesuai dengan tuntunan syariat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Cakupan materi yang akan kita pelajari: 1. Pemanfaatan daging kurban. Daging kurban itu dimanfaatkan untuk apa saja. Yang kedua, sunah-sunah dalam menyembelih hewan kurban. Yang ketiga adalah hikmah kurban. Baik, Ustadz bagi dulu kelompok diskusinya. Untuk kelompok 1 ada Akhi Fayat, kelompok 2 ada Harsel, kelompok 3 ada Gemilang, ya. Kelompok 4 ada Bagus. Alhamdulillah, ini kelompok diskusi nanti. Pernah Ustadz sampaikan bahwa ibadah kurban itu ibadah yang mulia, penting, tapi sangat disayangkan masih ada yang tidak mau berkurban karena apa? Kurangnya pemahaman tentang kurban, kurang lengkap pemahamannya, tidak sempurna. Untuk lebih jelasnya, coba Ustadz tayangkan video terkait kurban, bisa dilihat di depan. Ini tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, cukup. Itu sekilas tentang video pelaksanaan ibadah kurban. Nah, dari video tadi silahkan dicari rumusan masalah menggunakan kaidah 5W1H, nah, sebagaimana yang kita sudah laksanakan kemarin. Bisa? Ada yang mau menyampaikan rumusan masalah yang didapat? Oh, bagus. Mas Rifki, silahkan. Jadi misalnya rumusan masalah yang didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah ada yang menemukan rumusan masalah. Mas Rifki, kita beri tepuk tangan ya. Oke, jadi ada 3. Melihat video tadi, Mas Rifki mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama adalah apa? Bagaimana pemanfaatan daging kurban itu? Apa sih sunah-sunah menyembelih hewan kurban? Yang ketiga adalah hikmah berkurban. Oke, baik. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan metode diskusi. Untuk kelompok diskusi tadi sudah Ustadz sampaikan, ya. Tugas kelompok 1 adalah mendiskusikan pemanfaatan daging kurban serta sunah-sunah menyembelih hewan kurban. Paham tuh? Kelompok 1. Kelompok 2 mendiskusikan hikmah ibadah kurban. Mana kelompok 2? Oke, siap ya. Yang kelompok 3 nanti membuat pertanyaan untuk kelompok 1 kaitannya dengan pemanfaatan daging kurban dan sunah menyembelih hewan kurban. Kelompok 4 membuat pertanyaan untuk kelompok 2 tentang hikmah ibadah kurban. Paham tuh semuanya? Oke, baik. Sebelum memulai diskusi, Ustadz akan memberikan kertas ya. Nanti silahkan hasil diskusi bisa dituliskan di kertas khusus ini. Nanti bisa dikumpulkan setelah itu kepada Ustadz. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan nanti bisa ditulis hasil diskusi kalian. Kemudian nanti di akhir silahkan dipresentasikan. Kelompok 1 dan 2 presentasi, pilih salah satu di antara anggota kelompoknya. Paham tuh? Oke, Ustadz beri waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Silahkan boleh menghadap ke belakang. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan ke Ustadz. Boleh dibuka buku ajarnya ya, atau mungkin kalau antum punya rujukan lain juga boleh dibuka, dipakai. Oke. Semangat. Ya, silakan ditulis ya. Oke. Kelompok 1 tentang pemanfaatan daging kurban sama sunnah kurban. Kelompok 2 hikmah ibadah kurban. Kelompok 3, 4 silahkan cari pertanyaan ya.
Baik, sudah cukup untuk diskusinya. Silahkan kembali ke tempatnya, menghadap ke depan lagi. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kelompok 3 dan 4 silahkan ajukan pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 1 dan 2. Ya, barangkali ada yang masih kurang difahami. Oke, untuk kelompok 1, silahkan siapa yang mau presentasi angkat tangan. Boleh berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan duduk kembali. Kelompok 1, silakan kita beli plus yang luar biasa. Bagus ya. Bagus sekali, semangat sekali untuk presentasinya. Silakan sekarang menuju ke kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini hasil dari hasil presentasi dari kelompok 2. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus yang luar biasa untuk kelompok 2. Silahkan sekarang kelompok 3 bisa bertanya ke kelompok 1. Ajukan pertanyaan. Kelompok 1 bisa memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kelompok 3 adalah tadi dijelaskan dalam presentasi terkait sunnah dan menyembelih hewan kurban. Yang salah satunya adalah membaca doa sesuai ajaran dan tuntunan Rasul. Bagaimanakah bunyi doa yang dimaksud? Ya, silakan duduk. Silakan kelompok 1 bisa langsung dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Doa yang diajarkan atau sesuai tuntunan Rasulullah SAW sebelum menyembelih kurban adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummatin Muhammadin. Ya, mungkin itu doanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya jawaban dari kelompok 1 sudah puas. Oke, itu silakan kelompok 4 bisa menanyakan untuk kelompok 2 yang sudah ditemukan. Hikmah kurban bagi kepentingan umum yang tadi disampaikan adalah memperkokoh tali persaudaraan. Pertanyaannya adalah bagaimana wujud perkokohan tali persaudaraan dalam pelaksanaan ibadah kurban? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Silahkan bisa dijawab kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini jawaban dari kelompok 2. Wujud memperkokoh tali persaudaraan dalam pelaksanaan ibadah kurban yaitu dalam pelaksanaannya melibatkan semua lapisan masyarakat atau adanya gotong royong guna mensukseskan pelaksanaan kurban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana jawabannya? Puas ya? Alhamdulillah. Taib, dengan jawaban dari kelompok 2 tadi berarti berakhir juga presentasi ya dan tanya jawab pada kesempatan pembelajaran kali ini. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Semuanya bagus tadi dari kelompok 1, kelompok 2, 3 dan juga 4. Ya, tinggal nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari antum. Oke, baik. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita, diskusi antum, presentasi antum, tanya jawab antum semuanya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, silahkan Mas Hasandi, bagus ya. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah Ya, bagus sekali, kita beri aplaus ya. Tep, anak-anak sekalian, sebelum Ustadz tutup, Ustadz ingin memberikan tugas yang harus kalian kerjakan nanti. Tugas dalam bentuk Google Form. Ya, Ustadz akan berikan linknya.
silakan diperhatikan linknya. Anak-anak sekalian, sudah berakhir pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Syukran billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran.